Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ba'd. Ini temanya Ramadan jadi ikut-ikut seperti Ustadz tadi Ustadz. Sebelum sampaikan, pas Mas Ari sampaikan tentang batu yang ditetesi airnya bolong itu sejarah seorang anak lahir bernama Ibnu Hajar itu, anaknya batu itu. Sehingga saya merasa saya sedang disebutkan sejarahnya gitu, Mas Aris. Ya. Ya. Alhamdulillah, yang kami hormati para ulama, guru-guru kami, para pimpinan, teman-teman media, dan para hadirin yang Allah muliakan pada saat ini. Kita di majelis yang sangat mulia, kita di majelis yang sangat terhormat, bersyukur dalam tausiah kita mendengarkan, dalam bacaan Al-Quran kita menyimak, semoga Allah berikan pada kita keberkahan. Sekali Allah muliakan, saya ingin sampaikan ada beberapa pesan yang semoga pimpinan kami, Pak Hidin sedang bersama dengan kami menyaksikan acara ini. Kita doakan semoga beliau sehat selalu, banyak amanah umat yang kita akan kerjakan bersama. Ada beberapa hal yang penting kita sampaikan saat ini bahwa jelang Ramadan, saat Qori membacakan ayat Al-Quran, saya yakin betul setiap kita bergetar. Saya yakin betul banyak di antara kita yang menahan tangis. Saat sebentar lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Tidak banyak saudara kita yang bisa bertemu dengan Ramadan. Kegembiraan ini tidak bisa kita ekspresikan dengan banyak kata-kata, tapi saya yakin betul hati kita bergetar. Banyak di antara saudara kita yang menatap persiapan Ramadan dengan banyak masalah. Karena kita sedang menghadapi banyak resesi, kita sedang menghadapi banyak kondisi krisis. Bahkan orang mengatakan banyak di antara saudara kita yang sedang depresi. Pertanyaannya adalah, apakah betul umat ini selemah itu? Apakah betul umat ini selemah itu? Terima kasih banyak Ustadz Fahmi sudah ngasih prolog yang luar biasa pada kita, gambaran bagaimana kesiapan ruhiyah kita menatap Ramadan dengan gagah berani. Ada 4 yang Allah syariatkan di bulan Sya'ban. Semoga menjadi spirit buat kita semuanya, menatap Ramadan dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Pertanyaannya adalah, saat Allah berikan pada kita masalah, apa yang tersembunyi dari rencana Allah ini? Sejak awal tahun kita seolah-olah tidak berhenti. Kalau kita sampaikan Ramadan 2.0, kita harus naik level. Kalau disampaikan kalau FC itu sudah naik level, lebih canggih, lebih hebat gitu. Kita harus lulus melewati fase 1 tahun yang lalu ketemu dengan pandemi COVID. Maka mesti tahun ini kita tidak akan membincang panjang tentang COVID, mestinya kita sudah pandai, piawai mengelola itu. Menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan kita untuk kita bersama-sama. Menyiapkan agenda lainnya yang lebih besar. Apa yang tersembunyi dari Allah memberikan kita masalah? Paling enggak kita ingin mengatakan bahwa Allah masih percaya dengan kita, bahwa kita adalah solution maker pada semua masalah yang Allah berikan pada kita. Saat Allah hilangkan semua masalah dalam kehidupan kita, itu artinya Allah sudah tidak percaya lagi dengan kita semuanya. Kalau itu terjadi, selesai. Kita bukan seorang hamba. Yang kelak Allah akan panggil dengan, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rasanya jauh. Kalau kita menghadapi masalah ini dengan banyak menggerutu, gelisah, dengan kepanikan yang luar biasa, karena ada banyak kebaikan yang Allah siapkan di antara kita semuanya. Ramadan 2.0. Ramadan kita naik level. Ramadan tahun kemarin, Ramadan tanpa masjid. Gaung Al-Quran, gaung takbir, tahmid, sujud, hilang di masjid-masjid. Banyak orang menangis di rumah-rumahnya. Orang itikaf di masing-masing rumahnya. Bahkan banyak orang terawih, banyak orang-orang sampai sholat Id, banyak di rumah masing-masing. Terpaksa seorang kepala keluarga harus maksa diri menjadi seorang khotib, menjadi imam sholat. Karena apa? Karena sepertinya Allah sedang ajarin pada kita untuk lebih kuat menghadapi semuanya ini. Lalu berikutnya adalah bagaimana kita menatap Ramadan tahun ini, 1442 Hijriah. Kita tidak akan membincang masalah banyak, karena sudah jelas, Allah berikan pada kita masalah begitu hebatnya. Dari awal tahun, gempa, banjir, longsor, puting beliung, hadir di mana-mana.
Hampir tidak pernah berhenti. Bencana terus terjadi luar biasa. Tahun-tahun sebelumnya, setiap jelang Ramadan, Palestina digempur, Suriah digempur, Rohingya diusir, dibantai di mana-mana. Sepertinya Allah yang dekatkan masalah itu mendekati kita saat ini. Supaya kita lebih kuat menatap mata kita dengan tajam. Hati kita merasakan, kita hadir. Tidak jauh-jauh untuk menatap banyak masalah yang harus kita hadapi. Allah hadirkan dekat dengan kita. Jakarta sempat ada banjir. Jawa begitu hebat di mana-mana, longsor di mana-mana. Saat ini kemudian muncul, di Kalsel, di Sulbar, terus muncul. Sampai akhirnya kita baru melihat bagaimana di NTT Allah berikan, di NTB, NTT terus. Begitu banyaknya bencana hadir. Pertanyaannya adalah, banyak di antara kita yang ngomong, kenapa kita jauh-jauh membantu? Sepertinya ucapan itu Allah jawab dengan kontan. Hari ini bukan jauh-jauh musibahnya, ada di negeri kita. Pertanyaannya adalah, apa kita akan ngomong? Itu kan di pulau yang lain. Jangan sampai kemudian Allah hadirkan di depan mata kita. Tatkala kita belum tergerak untuk menjadi bagian dari sebuah gerakan kepedulian ini. Aksi tanpa batas memberikan pada kita konfirmasi. Bagaimana setiap kita tidak perlu menunggu punya dana banyak untuk membantu. Tidak perlu memiliki tabungan besar untuk bisa berkontribusi. Tidak menunggu kita memiliki kolega yang sangat banyak untuk menggerakkan gerakan masyarakat kita. Tidak menunggu sampai semuanya siap untuk kita mulai bergerak. Kita mulai dari yang ada. Kita mulai dari yang ada. Yang punya makanan, berikan makanan pada mereka yang membutuhkan. Bagi mereka yang punya doa, angkat tangannya ke langit. Doakan saudara kita yang sedang susah. Bagi yang mereka punya kemampuan untuk bergerak, kunjungi saudara kita. Berikan kepada mereka nasihat. Di saat semua orang mengatakan ada masalah besar di bangsa ini, umat ini harus fokus kepada kerja besar kita. Aksi tanpa batas adalah kebajikan tanpa batas. Siapa yang masih berhitung waktu? Siapa yang masih berhitung rupiah? Siapa yang masih berhitung momentum? Maka dia tidak akan pernah kebagian untuk masuk dalam kerja besar aksi tanpa batas ini. Ini bukan tentang rupiah. Ini bukan tentang momentum. Ini bukan tentang banyak hal. Ini tentang iman. Ini tentang bergetarnya jiwa kita. Ini tentang bagaimana kita merasakan tangisan-tangisan saudara kita. Ini tentang kita merasakan bagaimana banyak orang-orang yang keluar dari rumah kontrakannya karena nggak bisa bayar. Orang yang nggak bisa makan karena tidak ada pekerjaan, tidak punya penghasilan. Orang yang pada waktu akan menghadapi Ramadan, dia bertanya, apakah masih ada kesempatan untuk bisa berbuka dan bersahur di Ramadan ini? Apakah mereka masih bisa makan dan minum di rumahnya saat semua kontrakan mereka disuruh pergi dari rumahnya? Ada di antara mereka yang harus menjual motornya, harus menjual asetnya hanya untuk kebutuhan pangan di rumahnya. Dalam Islam ada as-sa'il al-mahrum. Ada orang yang kebutuhan tapi dia meminta. Tapi ada orang yang membutuhkan tapi dia menahan kehormatannya untuk tidak meminta. Cukup bagi seorang khalifah, dia putar ke rumahnya untuk memastikan tidak ada orang setiap malam yang tidak makan dari rakyatnya. Pertanyaannya adalah, adakah jiwa-jiwa khalifah itu dalam diri kita? Adakah keinginan kita untuk meniru seorang Umar bin Khattab, muter-muter tetangga kita untuk memastikan malam itu tidak ada saudara kita yang menangis karena perutnya masih kosong dari makanan. Bismillah, insya Allah. Aksi cepat tanggap ayat yang memutuskan. Tahun ini kita tidak bisa lagi mendengarkan lagi ada orang-orang berkeluh kesah dengan banyak masalahnya. Kita semangati umat ini. Yakinlah banyak masa depan kita lebih hebat yang kita lakukan. Bahwa umat ini sedang drop ekonominya, bahwa umat ini sedang tidak bertumbuh ekonominya, bahwa umat ini sedang susah kondisinya, betul. Tapi kita yakin betul, pada waktu setiap kita bergerak, pada waktu kita menyiapkan waktu-waktu kita, pada waktu kita menyediakan tenaga kita, pada waktu setiap kita menyediakan semua rezeki yang kita miliki untuk berbagi, maka urusan bangsa ini akan selesai insya Allah. Saudara kita di Palestina menunggu. Kita sampaikan bismillah. Kita akan sampaikan kepada umat Indonesia bahwa kita orang-orang hebat. Kita orang-orang yang punya kemampuan untuk membantu siapapun. Yang punya katak, angkat dengan doa. Yang punya tenaga, mulai dengan tenaganya. Yang punya harta, berdonasilah, bersedekahlah, berwakaflah dengan sebaik-baiknya. Biar Allah menatap kita. Luar biasa, sampai pada waktu disyariatkan di Sya'ban ini di ujung-ujung Sya'ban. Bismillah Allah muliakan. Maka aksi tanpa batas ini kita gaungkan kepada seantero negeri. Kita kunjungi orang-orang yang sedang berduka. Petani-petani yang lama tidak tanam padinya. Wakaf sawah produktif, kita yakinkan semua petani untuk terus menanam. Mereka bertanya, kami nggak punya modal.
kita kumpulkan sedekah-sedekah dan wakaf umat untuk mengganti modal mereka. Peternak-peternak mengatakan, bismillah terus, jangan pernah berhenti. Kita kumpulkan sedekah-sedekah umat untuk mereka bisa kembali berusaha dengan ternak-ternaknya. Kita yakinkan para pedagang-pedagang yang kemudian dia mengatakan, apa kami bisa berdagang? Program pangan kita, aksi pangan kita akan kami ambilkan, salah satunya adalah dari UMKM yang kami bina, yang sudah lebih dari 7.000 yang kami bantu, makanannya akan kami ambil untuk kami bagikan untuk kebutuhan takjil, buka dan sahurnya saudara kita. Petani-petani yang sudah menanam dalam wakaf sawah produktif, setelah menanam, bismillah, insya Allah hari Sabtu besok akan ada panen raya. Dari wakaf sawah produktif, dari target 500 hektar di Jawa Timur, 100 hektarnya sudah akan panen di hari Sabtu besok. Bismillah kami sampaikan. Itu yang akan kami siapkan untuk cadangan logistik yang kami akan bagikan seluruh wilayah dari semua cabang di Indonesia. Program-program ini selalu kita yakinkan kepada semua orang. Food truck yang kami siapkan, bismillah semoga food bus yang sebentar lagi akan selesai, kami akan sampaikan semuanya akan bergerak. Rice truck yang sudah bergerak bisa 10-20 ton, kamu yang akan bergerak. Di semua cabang food van akan dibergerakkan. Bahkan kami akan siapkan satu relawan yang setiap malam akan bergerak. Relawan ini akan kembali menghidupkan kerja-kerja seperti Umar bin Khattab. Setiap malam di setiap cabang, relawan akan bergerak dengan motor dan mobilnya untuk mencari ada orang-orang yang malam itu tidak punya makanan, untuk dikunjungi, diberikan makanan supaya memastikan mereka tidak sampai kelaparan malam itu. Pertanyaannya, apakah 24 jam kerja kita? Iya, karena kesusahan saudara kita tidak mengenal waktu. Lapar itu tidak nunggu siang hari. Lapar itu malah yang paling kerasa pada malam hari. Dalam dingin, tidak bisa istirahat, dan itulah yang sangat menyakitkan. Dan kematian yang paling menyakitkan adalah kematian karena kelaparan. Jadi kalau Allah muliakan, aktivitas ini sedang kita gerakan semuanya. Semua cadangan pangan umat kita teruskan. Maka bismillah insyaallah, ini akan kita teruskan. Semua usaha-usaha kita hidupkan semuanya. Kita yakinkan pada umat ini bahwa setiap kita adalah solusi kepada saudara kita yang sedang butuhkan. Maka bahwa ada masalah dengan resesi betul. Bahwa sedang ada krisis betul. Bahwa sedang ada depresi di mana-mana betul. Tapi yakinkan di setiap titik kelemahan umat ini ada orang-orang baik yang menjadi solution maker. Dia berbuat, dia mengajak. Pada waktu disampaikan seperti khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat buat yang lain. Maka pertanyaannya adalah, tadi Ustaz Fahmi sudah menyampaikan, kita berlomba-lomba dengan baca Al-Quran. Sayang kalau di Ramadan kita nggak baca Al-Quran. Kita sudah sampaikan bahwa kita undang keberkahan langit dengan aksi makmuran bumi. Apa yang akan kita gerakan? Bapak sekalian yang Allah muliakan. Saat semua orang sedang beribadah, menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, menghidupkan. Pada waktu bicara tentang diri, semua orang sedang menahan lapar, menahan dahaga, menahan amarah, semuanya ditahan pada urusan diri. Allah ajarin kita, saatnya Ramadan untuk kepentingan diri kita tahan. Tapi bagaimana untuk kepentingan orang? Ustaz Fahmi sudah mengatakan Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan sangat dermawan di bulan Ramadan. Satu-satunya yang tidak ditahan adalah saat sudah membincang tentang urusan orang lain, maka dia gelontorkan semuanya. Kalau kita tidak boleh boros, di Ramadan ini berboros-boroslah dengan sedekah kita. Kalau bicara sendiri, tahan marah, tahan minum, tahan lapar, tahan dahaga, tahan lantuk kita karena kita harus banyak ibadah. Sudah urusan orang lain, maka gelontorkan semuanya, tidak ada yang boleh ditahan. Ada pelajaran sangat berharga, di mana semangat dermawan adalah semangat memberi, bukan menerima. Ini lagi-lagi tidak dipahami hanya sekedar orang-orang yang berpikir cuma otak kiri. Saya dapat berarti saya untung, saya memberi berarti saya rugi. Enggak. Kita sedang ajak umat untuk berimajinasi lebih luas. Ada sebuah pahala besar yang Allah siapkan di surga nanti pada waktu semua orang sedang berlomba-lomba dalam amal ibadahnya nanti. Jadi sekali Allah muliakan, indah sekali kalau kita memahami Ramadan. Pada waktu kita saling menjaga, kita saling membantu, kita saling menyelamatkan, kita saling berikan solusi kepada saudara kita. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menggerakkan aksi tanpa batas ini? Di Palestina kita sampaikan pada saudara Palestina, insya Allah, sister family Indonesia Palestina. Yang kita akan ulang sejarah bagaimana kaum Ansor dan kaum Muhajirin kita satukan. Rasulullah pernah persaudarakan. Langsung urusan kemiskinan umat hilang waktu itu. Muhajir Ansor disatukan.
maka sister family Indonesia Palestina, kita akan persaudarakan keluarga Indonesia dengan keluarga Palestina. Untuk apa? Untuk kita mintakan, kita berharap pada Allah, segera Palestina merdeka. Yahudi menghancurkan rumah-rumah, membangun rumah-rumah mereka. Kita akan membangun rumah-rumah saudara kita Palestina. Wakaf rumah Palestina dimulai sudah sebulan yang lalu. Insya Allah semoga 10 blok, satu blok ada 5 tower, kita akan bangun sekitar 1000 rumah untuk saudara kita di Palestina. Rohingya yang pernah terlunta-lunta, kemarin kebakaran luar biasa. Kami akan hadir kembali memastikan shelter yang kita bangun, kita perbaiki, dan kita akan gelontorkan kembali bantuan. Jangan sampai ada keluarga Rohingya yang terlunta-lunta kelaparan di bulan Ramadan. Yaman yang mengenaskan. Kematian dengan kematian yang sangat mengenaskan karena banyak di antara mereka kelaparan. Kita harus hadir ke sana. Mungkin di antara kita nggak sempat untuk ketemu anak-anak yang kelaparan, kita gendong. Tapi titipan keperluan kita hadir ke sana untuk memastikan anak-anak Yaman kita bantu. Lalu orang bertanya, bagaimana dengan NTT? Bagaimana dengan NTB? Bagaimana dengan Sulbar? Bagaimana dengan Kalsel? Bagaimana dengan semua wilayah bencana yang kita hari ini hadir di sana? Kami akan sampaikan bahwa prioritas pertama tetap Indonesia. Prioritas pertama tentang saudara kita, nasional kita. Kita akan jamin itu. Kami yakin betul, antar kita di semua wilayah bisa saling menopang. Tapi kenapa Palestina kita gaungkan? Kenapa Rohingya kita gaungkan? Kenapa Yaman kita tetap gaungkan? Kenapa saudara kita di Uighur tetap kita bantu? Karena tidak ada, bahkan tidak banyak orang yang berpikir untuk membantu saudara kita di negeri-negeri yang lain. Kalau betul Indonesia adalah negeri kuat, maka satu-satunya indikasi yang bisa kita lihat adalah kita mau memikul beban bangsa lain. Seperti ini kita sampaikan. Lalu pertanyaannya bagaimana kita menggerakkan itu? Supaya aksi kita tanpa batas, tidak berbatas waktu, tidak berbatas jumlah, tidak berbatas wilayah, semuanya bergerak untuk sebuah kebaikan. Armati kita bergerak, relawan kita bergerak, 80-95 cabang kita bergerak, di dunia internasional kita beraktivitas. Apa yang kita sampaikan? Kita hanya ingin satu. Allah memberikan menatap kita sebagai seorang hamba, sebagai organisasi, sebagai sebuah bangsa yang layak untuk memimpin peradaban ke depan. Maka bagaimana kita memastikan semuanya bisa bergerak? Aksinya tanpa batas. Kita akan gerakan dengan gerakan sedekah pangan Ramadan. Kemiskinan akan kita selesaikan, kebutuhan pangan saudara kita ingin kita selesaikan. Satu indikasi yang paling konkret bahwa orang itu miskin perlu dibantu adalah problem pangannya. Kita nggak bisa ngomongin yang lain sebelum kita problem pangannya kita selesaikan. Maka sedekah pangan Ramadan kita akan mulai. Program bangun rumah Palestina, program semua recovery bencana tetap berjalan. Tapi Ramadan akan kita fokuskan. Utama program kita adalah program pangan. Sedekah pangan Ramadan kita akan mulai. Kalau betul kita adalah orang-orang dermawan. Kalau betul bangsa ini adalah bangsa para dermawan, maka Allah ingin itu dibuktikan nyata dalam kehidupan kita. Kami Aksi Cepat Tanggap mengajak kepada kita semuanya. Betul nggak kita adalah sang dermawan itu? Yang didoakan oleh para saudara kita yang membutuhkan. Yang didoakan oleh saudara kita yang sedang kelaparan. Yang didoakan oleh saudara kita yang terputus PHK oleh pekerjaannya. Yang didoakan oleh mereka yang sakit tidak bisa berobat. Yang didoakan oleh mereka-mereka yang terjerat rentenir tidak bisa bayar. Yang didoakan pada mereka-mereka para UMKM yang terjatuh usahanya bubar karena nggak ada modal kerja. Semuanya mendoakan kita. Maka hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan semua yang sedang menonton, doa-doa itu apakah kita akan kabulkan, kita akan ikhtiarkan, atau kita hanya sekedar menyampaikan kasihan pada saudara kita. Pantang bagi seorang pejuang-pejuang umat ini hanya mengatakan kasihan. Kita harus berbuat. Maka gerakan sedekah Ramadan ini kita akan mulai. Luar biasa, setiap pagi hari 2 malaikat Allah hadirkan. Satunya mendoakan, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka yang bersedekah. Ganti rizkinya dengan rizki yang lebih baik. Satu malaikat mendoakan, ya Allah bagi mereka yang kikir, tidak mau sedekah, binasakan mereka. Pertanyaannya adalah, kita ingin didoakan yang mana? Dermawankah kita? Sehingga malaikat akan mengangkat tangan kepada Allah untuk meminta diberikan kepada kita. Ganti dari semua rezeki yang kita sedekahkan, dan Allah akan berikan kepada kita kemuliaan. Atau malaikat akan mengatakan, ya Allah si Fulan bin Fulan, dia adalah orang yang kikir, tidak pernah bersedekah, dan tidak pernah peduli pada urusan saudaranya. Maka binasakan ya Allah. Di mana kita akan menempatkan saat malaikat akan mengangkat tangannya ke langit untuk melaporkan kepada Allah SWT. Maka lewat majelis ini, di momentum pada siang hari ini, saya ingin mengajak kepada kita semuanya, dan semua yang hari ini menatap, melalui
akun media sosial ACT, dan semua tempat yang bisa menyaksikan ini. Kita akan selesaikan, kita akan tuntaskan aktivitas kita dengan kerja-kerja yang tanpa batas itu. Maka yang pertama, karena masalah saudara kita adalah setiap hari mereka punya masalah dan diselesaikan, maka satu-satunya yang bisa menyelesaikan adalah dengan gerakan sedekah harian juga. Masalahnya setiap hari, kita mulai dengan sedekah setiap hari. Pertanyaannya adalah, sepakat enggak bahwa masalah setiap hari harus diselesaikan dengan sedekah setiap hari? Kalau kita melakukan itu, maka kita akan sampaikan kapan sedekah yang paling tepat. Yang disebut sebagai, karena targetnya adalah bukan manusia baik saja, menjadi manusia baik, tapi target kita adalah menjadi sebaik-baik manusia. Apa aktivitasnya? Pertama, dia bersedekah, dan dia menjadi penggerak orang lain bersedekah. Saya ulangi, bagaimana kita memahami? Kalau kita bicara tentang syahrul Ramadan, syahrul Quran, Fahmi sudah menjelaskan, alhamdulillah. Syahrul Ramadan, syahrul jihad, sudah dikupas, alhamdulillah. Syahrul Ramadan, syahrul mubarak, sudah dikupas, alhamdulillah. Kita ingin jadikan syahrul Ramadan adalah syahrul sedekah. Bulan di mana kita berlomba-lomba dengan bersedekah. Dengan apa? Dengan sedekah harian. Kapan waktunya? Pagi hari. Supaya apa? Supaya pada waktu kita bersedekah, malaikat mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, ya Allah, fulan bin fulan, fulana bin fulana, dia adalah orang yang telah bersedekah padamu, ya Allah, maka ganti rizkinya, berikanlah keberkahan kepada kehidupannya. Maka sekali Allah muliakan, gerakan ini akan kita launching pada saat ini. Gerakan sedekah harian Ramadan. Orang mengatakan, Pak, tapi kan kita sedang susah. Tidak semua kita punya dana besar. Betul. Kita sedang susah. Maka kita akan mulai dengan angka yang kecil dulu. Supaya semua kita bisa berbuat. Bahwa saya bisa lebih besar. Alhamdulillah kita bersyukur. Tapi pada waktu kita ingin mengatakan yang penting kita mulai keberkahan pagi, kita ingin mengajak. Gerakan ini akan dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Berapa yang kita transfer untuk sedekah? Kita mulai dengan Rp10.000 setiap hari. Saya ulangi. Gerakan akan dimulai dengan Rp10.000, jam 6 sampai jam 8 pagi. Berapa jumlahnya? Mulai dengan 10.000. Saya pengen 100.000, nggak ada masalah. Yang nggak masalah sudah nggak sedekah, terus dia komplain ke kita. 10.000 kita mulai, itu baru sebagai manusia baik, karena dia bersedekah. Bagaimana menjadi manusia baik-baik manusia? Dia menjadi mengajak orang bersedekah. Dia menjadi penggerak sedekah. Bagus sekali yang Allah muliakan. Kemarin teman-teman mengatakan bahwa ternyata pengguna WhatsApp kita itu hampir instant messaging itu sampai 38 atau 48%. Dari total orang komunikasi. Jadi orang itu sedikit-sedikit pegang HP lihat WA. Gitu ya. Salah satu pertama karena ada pesan, yang kedua kok lama sudah nggak ada pesan, itu juga dibuka. Gitu. Karena sering ada pesan dia buka, pas nggak ada pesan dia juga buka. Kok nggak bunyi-bunyi ya? Kira-kira begitu. Jadi saking kebiasaannya lihat HP. Maka sekali Allah muliakan, kami tahu betul bahwa di momentum pandemi COVID ini tidak semua kita bisa berinteraksi dengan begitu gampangnya. Maka saya mau nanya di forum ini, kira-kira di handphone kita ada berapa kontak WA kita? Ada 1.000? Ada? Ada. Yang paling sedikit berapa? 500 ada? Ada yang cuma 5 apa 10 gitu? Wah ini kalau gitu berarti kita sepi dalam keramaian. Maka, Bu sekalian, kita akan ajak kegiatan yang kita lakukan dengan sedekah jam 6 sampai jam 8, yang 10.000 per hari itu, kita akan ajak kepada sebanyak-banyaknya orang diajak. Bikin grup. Di WA kita akan bikin grup namanya Sedekah Harian Ramadan. Siap nggak? Supaya apa? Dua yang kita ingin mulai sebagai manusia terbaik di bulan Ramadan. Pertama, kita adalah bicara tentang nilai tambah. Ibadah makhluk kita selesai, ibadah sosial kita tunaikan, nilai tambah. Yang kedua adalah faktor kali. Kita akan kalikan dengan jumlah yang besar. Maka insya Allah ditawarkan, di-blasting ke semua kontak WA kita. Supaya apa? Supaya targetnya bisa mengajak 25 orang saja yang mau melakukan kita tergabung dalam WA group namanya Sedekah Harian Ramadan. Bisa? Alhamdulillah. Kalau itu dilakukan, bismillah. Maka orang bertanya, berapa dana yang ACT ingin kumpulkan untuk melayani di bulan Ramadan? 25 juta jiwa kita akan layani. 95 kantor cabang ACT akan melayani 34 provinsi. 344 kabupaten akan bergerak semua relawan.
Di semua 67 negara akan beraktivitas melayani di bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, berapa yang kita butuhkan untuk melayani itu? Kita perlu dana besar. 1 triliun rupiah kita akan kumpulkan. Pertanyaannya adalah, apakah bagi umat ini angka ini besar? Kalau 1-2 orang akan besar. Tapi pada waktu ini akan keroyokan. Ini gotong royong. Semuanya bergerak. Semuanya membantu. Maka angka ini adalah angka yang kecil bagi umat ini yang jumlahnya sangat besar di bangsa ini. Bermula dari 10.000 per hari, mengajak 25 orang untuk sedekah 10.000 per hari, jam 6 sampai jam 8, maka angka 1 triliun akan selesai. Saudara kita, 25 juta saudara kita akan kita layani. Maka di momentum siang hari ini, dalam spirit Ramadan 2.0, aksi tanpa batas, dengan gerakan sedekah pangan Ramadan, kami ingin sampaikan, Bu sekalian Allah muliakan. Kami punya kebiasaan di aksi cepat tanggap. Sebelum kami mengajak orang, kita ingin mulai dengan ibda bin nafsi. Mulai dengan diri sendiri. Malu kita. Kaburu maqta indallah antakulu ma la taf'alun. Malu kita ngajak orang, kita nggak mulai. Maka kemarin kita mulai sampaikan. Setiap orang di ACT, mulai dari pimpinan sampai ke office boy, kita akan ajak semuanya untuk berkontribusi dalam gerakan sedekah pangan Ramadan. Maka sekali Allah muliakan, kami lewat semua kanal media sosial yang hari ini menatap kami semuanya. Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir, kami ingin mengajak untuk setiap kita berkontribusi dalam program gerakan sedekah pangan Ramadan. Lewat media sosial bisa disampaikan gambaran bahwa umat kita ingin menyaksikan bahwa kita semuanya bergerak untuk gerakan sedekah Ramadan. Supaya apa? Supaya semua saudara kita yakin Ramadan yang kita siapkan, agenda besar yang kita siapkan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Seluruh umat Islam, seluruh di Nusantara, di dunia, semua mendukung gerakan Ramadan kita.